الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang sudah, yang sedang, dan insya Allah yang akan datang. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kehidupan di dunia ini tidaklah baca sendirian. Kita harus ada hidup bermasyarakat, termasuk suku terasing itu hidupnya tidak bisa sendirian. Apalagi kita yang populasinya sangat banyak, yang jumlah masyarakatnya luar biasa, makin tahun makin bertambah. Artinya kita Indonesia 280-an juta penduduk Indonesia. Rata-rata pengikut agama Islam. Tapi masjid musholanya banyak kosong. Di mana-mana banyak berlomba-lomba untuk mempercantik, mempergagah, memperbagus rumah ibadah. Itu tidak salah, benar. Tapi yang lebih penting lagi mana isinya. Nah, isinya ini menurut para pemikir Islam, pertama makna manajemennya. Manajemennya itu termasuk kepengurusan. Di menit sedemikian rupa sehingga dia lebih hidup. Yang kedua makna untuk memakmurkan. Sampai saat ini banyak cara untuk memakmurkan masjid. Ada yang buat cara setiap sholat makan. Ada setiap kegiatan, ada penyaluran zakat, dan seterusnya. Yang ketiga makna pemeliharaan kebersihan. Ada sebuah masjid yang seminggu paling buka sekali. Itu pun tidak terpelihara, WC-nya dan lain sebagainya. Ini jadi buat pemikiran. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Allah memperingatkan kepada kita, Ali Imran 102 tadi, benar-benar bertakwa, benar-benar
taat kepada Allah bukan sesaat saja, bukan satu waktu saja. Saya salut kepada jemaah yang memang dari muda, dari usia muda dia sudah taat kepada Allah. Dan bersyukur juga yang sudah berumur, apalagi sudah 40 ke atas, dia sudah menyadari bahwa kalau sudah berumur, apalagi yang mau dikejar di dunia ini, apalagi yang dikejar itu tidak dapat. Ada hal yang dikejar tapi tidak dapat. Sementara meninggalkan kehidupan kepentingan di akhirat. Bapak Ibu, hidup bermasyarakat itu sangatlah ragam Pak ya, ragam. Yang kata wong baik ini dah, yang kata wong buruk apa dek tuh. Hidup bermasyarakat Bapak ya, kita tidak paham apa ini kehendak masyarakat ini. Maka ada beberapa penyakit yang menghinggapi umat masyarakat. Yang pertama, mengingkari akan nikmat. Hal Ibrahim ayat 7. Kapan kamu mensyukuri nikmat itu akan Allah tambah. Kapan kamu ingkar nikmat itu akan dikurangi. Timbul pertanyaan, ada orang yang tidak mensyukuri, tidak taat kepada Allah, malah rezekinya lancar Pak. Jangankan nak mensyukuri, malah dia menjalani hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama kita. Misalnya, pinjamkan duit dengan kawan 100.000, mana balik 150 jadi. Apa namanya, beranak bercucung itu. Ya, itu masih berjalan sampai sekarang, masih berjalan itu. Hebatnya lagi, niatnya bagus, menjalankan yang dilarang oleh Allah, tapi untuk melaksanakan yang diperintahkan. Kalau menang saya berjudi, aku nak umroh, umroh. Niat umrohnya bagus, tapi jalannya itu yang kurang diridhoi. Jadi banyak orang yang mengingkari akan nikmat. Rahman, banyak Allah mempertegas, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, banyak tuh Pak. Sampai berapa, 32 kali menunjukkan Allah tuh, oh iya memang benar Yunian. Banyak orang yang mengingkari, banyak orang tak bersyukur atas nikmat Allah. Padahal nikmat Allah itu tidak ternilai ukurannya. Secara jujur dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau kita nak nilai dengan duit, mungkin triliunan nilainya Pak, triliunan. Ada saya membaca apa itu, orang mau membeli mato, berapa miliar dia beli. Orang nak ganti otaknya, triliunan galak dia beli Pak. Maka ada sekarang orang menjual alat organ tubuh manusia
saking ketingginya nikmat itu berupa materi. Ada non materi yang nilainya juga besar. Nak beli akhlak yang bagus tuh, bagus dibeli nih. Tidak ada yang mau beli jual akhlak, sudah. Akhlaknya bagus, Bapak ya. Sesama manusia saling hormat menghormati, saling menghargai. Aku nak juga macam itu, nak ku beli itu di pasar. Tidak ada. Nikmat iman, nikmat akhlak. Jadi banyak yang tidak mensyukuri, akibatnya tidak mensyukuri. Allah berjanji tidak menambah nikmat itu, malah dikurangi. Cak mana Allah mengurangi itu? Ya macam-macam, Pak. Kalau secara lahiriah mungkin kejingoan, hartonya berkurang. Mungkin ada yang angus, ada yang hilang, ada yang terbakar. Banyak kejadian itu. Kalau ke batinnya, ada orang itu ketika tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak tentram, gelisah baik. Batin itu, hati itu perlu diobat juga, perlu dikasih obat supaya tentram. Di antaranya adalah mengingat Allah, zikrillah. Mengingat Allah, benar mengingat Allah itu melalui zikir, tidak salah, benar. Tapi ada lagi mengingat Allah itu ketika kita bekerja. Minimal keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Membuka usaha dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu nak pakai jin dan jun. Tidak perlu nak pakai ajimat. Tengoklah di pasar tu, Pak, di pucuk toko itu macam-macam tu. Lalu dimulai dengan bismillah. Buka bismillah. Tutup alhamdulillah. Syukuri nikmat Allah. Kata Imam Ghazali, cukup ringan mensyukuri nikmat Allah itu. 2 baik, kata beliau. Ringan kan, Pak? Apa itu? Perintah Allah dilaksanakan. Larangan Allah tinggalkan. Kalau perintah Allah sudah kita laksanakan, artinya kita bersyukur. Kita sholat ini tanda bersyukur. Nabi ditanya oleh istrinya Aisyah, ya Rasul, ya Nabi, ya suamiku, alangkah nemannya sholat ini, alangkah nemannya beribadah ini, sampai terbengkak-bengkak pada dalam sejarah itu, terbengkak-bengkak kaki Nabi itu kena lamo tegak. Lamu tegak, Pak. Sampai terbengkak-bengkak, ya Rasul. Apa jawab Nabi kita? Ibadah ini diantaranya adalah tanda syukur saya kepada Allah. Tanda terima kasih kepada Allah atas nikmat yang amat banyak. Apalagi meninggalkannya dilarang. Nah, yang dilarang ini berat sebenarnya, Pak. Zaman jahiliyah misalnya, oranglah sudah biasa saat itu berjudi, berzina, dan lain sebagainya. Yang macam ini mau ditinggalkan berat dia. Kebiasaan. Tapi bagi orang yang punya etikat, punya keinginan untuk berubah, tidak berat, Pak. Tidak berat, apalagi berubah arah ke kebaikan, untuk kemajuan.
Kita berdoa kepada Allah kiranya negara kita ini ke depan lebih maju, terlebih kaitan dengan masalah agama kita. Agama kita, Pak. Kita khawatir nanti ke depan anak-anak cucu kita tidak menikmati nikmatnya Islam. Kalau kita yang sekarang saya yakin sudah itu Pak, sudah ibadah kita sudah bagus. Kita sudah menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah, kita sudah mensyukuri. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang itu sudah jelas, Pak. Nah, sudah jelas apa yang berlawanan dari perintah itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit adalah mengingkari, tidak mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, Pak, penyakit sombong. Al-Baqarah 34. Iskulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis wastakbar. Enggan dan sombong. Di masyarakat banyak, Pak, Masya Allah. Bahasa baratnya ongih, Pak, ongas, sombong. Sombong ini biasanya punya kelebihan, Pak. Sebenarnya kelebihan itu apa nak kita sombongkan? Kelebihan yang Allah berikan itu hanya segelintir. Sombong tentang ilmu, aduh ya Allah, sangat kecil. Ibarat air laut, celupkan jari satu, yang lengket di jari satu itu ilmu manusia. Laut itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sangat kecil. Oh, harto. Dalam sejarah Qarun itu, Pak, bukan main suginya. Bawa kunci gudang ini pakai kudo, saking kebanyak kunci rukonya. Tapi mati Qarun, Pak. Sampai sekarang harta itu di mana-mana tuh. Ada yang sampai sekarang mencari di mana dia tempat dia tinggal dulu. Kalau terbenam harta itu. Iya. Ada juga di Indonesia ketika gali tanah atau ketemu emas misalnya, oh ini harta karun ini. Saking kebanyaknya, Pak. Tapi selaku orang yang beriman, harta itu adalah titipan. Tidak perlu menyimpan harta, malah sampai kita mati misalnya harta itu tidak keruan judulnya. Maka ada yang punya keyakinan harta itu sebelum mati dia wakafkan. Terkait dengan wakaf, Bapak, karena makin maju dunia ini, makin berkembang, jangan lupa berwakaf itu kita buat keterangan. Kita buat surat kecil jadilah. Saya wakafkan tanah ini ke masjid, musola, pesantren, lillahi ta'ala. Tiket. Kenapa dunia makin maju, tanah ini makin berharga? Ya, Pak, ya. Kita tidak tahu 40-50 tahun yang lalu yang akan datang itu perkembangan cak mana. Bisa jadi kayak di Roma, Italia itu dulu masjid banyak situ, Pak.
Di Roma itu dulu banyak. Malah gereja dibeli waktu itu dijadikan masjid. Sekarang balik lagi. Alhamdulillah di Spanyol lah mulai juga sekarang gereja dijadikan masjid Spanyol. Oleh karena itu, apa yang kita miliki kita syukuri. Tidak usah bangga, tidak usah sombong. Sombong punya kelebihan, tapi kelebihan yang Allah berikan itu kita syukuri, kita nikmati, dan kita bagikan kepada orang lain. Punya ilmu, bagikan ilmu. Punya harta, bagi harta. Punya pengalaman, kasih pengalaman. Dan yang Allah berikan itu bukanlah untuk kita sendiri, tapi untuk disebarkan kepada yang lain. Yang ketiga, yang sering kita temui adalah bermegah-megah. Bermegah-megah Bapak ya. Apa bahasa apanya? Mewah-mewah. Karena hartanya banyak tadi, mewah-mewah. Baik itu mungkin pangan, sandang, papan, mewah-mewah. Rumahnya sampai sekian tingkat, bajunya, pakaiannya, bermegah-megah, bermewah-mewah. Padahal ada Pak, di mana itu, di Sukakarya, ya lokal. Wong tak nyangko Pak, pakaiannya ala kadar baik, tapi suki bukan main. Linggaunya ada juga Pak, hartanya banyak, tapi dia tidak membangga-banggakan hartanya itu. Malah dia rajin bersedekah, rajin berwakaf, berzakat, bermegah-megah, bermewah-mewah. Itu makanya dimasuk Nabi dulu Pak. Ada orang yang bermegah-megah, bermewah-mewah. Dikata oleh Nabi, nah ini ahli neraka ini. Itu makanya kenapa dulu dan sampai sekarang ada yang mengatakan kalau berpendapat kalau pakaian nutup mata kaki itu masuk neraka. Itu berawal dari cerita Nabi. Ada sahabat yang masuk masjid, jubahnya terberai, menutup mata kaki, kedalaman. Itu dalam sejarah uang itu nak membanggakan diri Pak, bermegah-megah. Seakan-akan jebrai, hei kamu jingok ini pakaian aku ini mewah nian, hebat nian, mahal aku beli. Jadi latar belakang itu Pak, kemegah-megahannya itu, ongehnya itu, sombongnya itu. Mengasih tadi ya Pak ya. Maka ada juga yang berpendapat ya kalau tidak sombong ya tidak apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, waktu itu terbatas. Satu lagi, yang nomor 4 adalah bermusuh-musuhan. Pemilu kita sudah selesai, hasilnya masih nunggu KPU Bapak ya. Beda pendapat, demlah tutup lah itu, dem tutup. Malah kalau baca, siapa kau pilih? Lupa aku. Lupa aku. Beda ya. Soal hasil ya Masya Allah, wong di pucuk itu mano. Ada juga yang membuat berita hasilnya 177 ditukar kawan 677. Itu Masya Allah memberikan apa namanya kekuatan ya, kekuatan. Semoga Allah menunjuk
menurunkan malaikat Allah untuk menyelesaikannya tak keruan ini ya Allah. Ini masih berjalan kayaknya Pak, masih berjalan. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan insya Allah Allah akan mengabulkan. Apalagi kondisi masyarakat yang bermusuh-musuhan banyak, Masya Allah. Malah ada yang berniat untuk membunuh si Anu karena hebatnya bunuh si Anu tuh. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan apa yang kita inginkan Allah ijabahkan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.